Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kembali lagi bersama saya di channel saya ini, yakni di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian R&D, yaitu Research and Development. Jadi di dalam video ini saya akan sedikit mempresentasikan apa itu penelitian R&D. Untuk lebih jelasnya, saksikan tayangan berikut. Baik, akan sedikit saya sampaikan apa itu penelitian R&D. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian penelitian pengembangan Research and Development, atau singkatannya adalah R&D. Penelitian ini sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Itu adalah sedikit pengertian penelitian pengembangan Research and Development. Selanjutnya adalah karakteristik dan motif penelitian pengembangan. Yang pertama yang harus diketahui, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk. Yang keempat adalah proses pengembangan model. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan oleh Acker antara lain, yang pertama, motif dasarnya bersifat tradisional. Kemudian melihat dengan keadaan yang sangat kompleks, dan yang terakhir penelitian yakni dalam bidang pendidikan. Karena kita adalah jurusan PAI, maka penelitian Research and Development ini maka kita khususkan untuk pendidikan agama Islam. Selanjutnya, langkah-langkah dan metode penelitian pengembangan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan mencakup yang pertama harus ada potensi dan masalah. Kemudian setelah kita temukan potensi dan masalah, maka kita harus mengumpulkan informasi. Kemudian kita harus mendesain produk. Setelah didesain produk tersebut, kita harus validasi desain, perbaiki desain, uji coba produk. Nah, setelah itu kita revisi produk yang telah kita uji coba tadi. Kemudian ada uji coba pemakaian, revisi produk lanjut, pembuatan produk massal. Itu ada langkah-langkah dan metode penelitian pengembangan. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan, itu adalah sebuah peta konsep bagaimana alur dari penelitian R&D itu sendiri. Ada model langkah-langkah penelitian pengembangan. Menurut Acker 1999 ada 4 tahap dalam penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, pemeriksaan pendahuluan, kemudian penyesuaian teoritis, uji empiris, dokumentasi, analisa, dan refleksi. Itu adalah 4 tahap penelitian pengembangan. Berikutnya akan saya jelaskan model penelitian dan pengembangan. Jadi ada beberapa model penelitian dan pengembangan menurut Research and Development. Yang pertama adalah ada model Sugiono. Yang pertama adalah model penelitian Sugiono. Dalam model penelitian Sugiono ini, yaitu dibagi menjadi 10 langkah. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Penelitian harus berawal dari adanya potensi atau masalah, karena dari potensi atau masalah tersebut kita dapat menganalisis apa yang akan kita lakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kedua adalah pengumpulan data.
Setelah potensi dan masalah dapat ditemukan, maka kita harus mengumpulkan data apa saja yang kita butuhkan untuk penelitian ini. Yang ketiga adalah desain produk. Produk yang akan kita gunakan, yang akan kita tampilkan untuk penelitian ini, ya ini kan pengembangan produk. Produk yang akan kita kembangkan itu harus kita desain terlebih dahulu. Kita desain sebagaimana yang dibutuhkan pada lapangan, sebagaimana yang dibutuhkan oleh keadaan di tempat yang akan kita penelitian tersebut. Kemudian ada yang namanya validasi desain. Divalidkan dulu desain yang akan kita gunakan itu. Ya, ketika sudah valid, maka kita revisi desain tersebut, kita revisi. Setelah kita selesai memvalidasi desain, direvisi, maka kita uji coba produk tersebut pada tempat yang kita temukan masalah tersebut. Jika uji coba produk sudah kita laksanakan, maka ada uji coba pemakaian. Setelah kita laksanakan uji coba pemakaian, maka dari semua alur tersebut kita revisi lagi. Produk tersebut kita revisi, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi kita sempurnakan kembali. Ketika sudah sempurna, maka kita akan lakukan produk massal, di mana produk yang telah kita kembangkan tadi kita produksi secara massal supaya bisa digunakan oleh orang-orang yang memang membutuhkan. Itu adalah model penelitian Sugiono. Kemudian ada lagi model Dick and Curry. Model Dick and Curry tidak jauh beda dengan penelitian Sugiono. Jadi yang pertama adalah identifikasi tujuan. Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program instruksional. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Langkah ini digunakan yang pertama untuk mengklasifikasi tujuan ke dalam ranah belajar. Kemudian, menganalisis siswa dan lingkungan. Pada langkah ini dilakukan analisis, siswa dianalisis, kemudian lingkungannya dianalisis supaya menemukan bagi apa permasalahannya. Yang kemudian merumuskan tujuan. Nah, kalau sudah dianalisis semuanya, kita rumuskan dulu tujuannya. Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis instruksional. Kemudian pengembangan tes acuan patokan. Berdasarkan tujuan performance yang telah ditulis, langkah ini adalah mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar. Kemudian pengembangan siasat instruksional. Kemudian ada lagi pengembangan atau memilih material instruksional. Ketika sudah kita laksanakan, kita harus memilih material instruksional itu. Jadi kita menggunakan istilah bahan instruksional, kita sudah termasuk segala bentuk instruksional seperti panduan guru, modul, overhead, transparansi, kaset video, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian merancang dan melaksanakan penilaian formatif. Jadi ada 3 jenis evaluasi. Ada formatif, yaitu penilaian satu-satu, penilaian kelompok kecil. Setelah dilaksanakan penilaian, kita lakukan revisi instruksional. Nah, revisi instruksional ini ditinjau kembali. Akhirnya semua pertimbangan ini dimasukkan ke dalam revisi instruksional untuk membuatnya menjadi alat instruksional yang lebih efektif. Kemudian merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Hasil-hasil pada tahap di atas yang telah kita lakukan tadi dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah model Borg and Gold. Model penelitian Borg and Gold ini juga terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini berisi analisis kebutuhan, studi literatur, riset skala kecil. Setelah itu, setelah kita melaksanakan studi pendahuluan, kita merencanakan penelitian. Nah, merencanakan penelitian ini isinya ada apa saja? Yaitu pertama, merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan dana, tenaga, dan waktu ketika merumuskan kualifikasi penelitian dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan pengembangan desain dengan cara apa? Menentukan desain produk yang akan dikembangkan, menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan. Kemudian menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan. Yang keempat, menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Kemudian ada yang namanya preliminary
testing. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas, meliputi melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk, bersifat terbatas baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak baik substansi maupun metodologi. Nah, ketika sudah kita lakukan uji coba produk, ada yang namanya revisi hasil uji lapangan terbatas. Jadi diujikan dulu ke skala kecil sebelum kita lakukan ke skala besar. Kemudian ada yang namanya main field test, yaitu merupakan uji produk secara lebih luas. Tadi kan sudah kita uji produk secara skala kecil, kemudian sekarang uji produk secara skala besar. Dan setelah melaksanakan uji coba produk secara skala besar, yaitu di mana dilakukan kemudian kita revisi hasil uji lapangan yang lebih luas. Ya, direvisi lagi tadi uji lapangan yang lebih luas. Nah, setelah itu kita laksanakan uji kelayakan. Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar. Kemudian revisi final hasil uji kelayakan. Kemudian terakhir diseminasi dan implementasi produk akhir. Jadi laporan hasil dari riset dan development melalui forum-forum ilmiah ataupun melalui media massa, distribusi produk harus dilakukan setelah melalui quality control. Jadi dalam penelitian ini, produk control ini itu lebih menekankan pada bagusnya sebuah produk, karena kita akan sering-sering merevisi supaya produk yang kita hasilkan itu memang benar-benar bagus. Yang dapat adalah model 4D. Ya, model 4D ini adalah model yang paling simpel, namun juga sudah mencakup semua tahap-tahap yang dibutuhkan. Seperti yang pertama, tahap define, yaitu tahap studi pendahuluan, tahap desain, merancang model, tahap develop, yaitu melakukan kajian empirik tentang pengembangan produk awal, melakukan uji coba, revisi dan validasi, dan yang terakhir tahap disseminate, yaitu menyebarkan hasil akhir ke seluruh populasi. Aspek-aspek penting riset and development yang harus kita ketahui. Yang pertama, jenis data. Dalam uji coba data digunakan sebagai dasar untuk menentukan keefektifan, efisiensi, dan daya tarik produk yang dihasilkan. Yang kedua ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Jadi tidak boleh beda. Kemudian yang ketiga, penyajian data. Hasil uji coba hendaknya disajikan secara menarik dan komunikatif sesuai dengan jenis dan karakteristik produk dan calon konsumen pemakai produk. Kemudian revisi produk. Expert judgment. Proses expert judgment dapat dilakukan melalui dua cara: diskusi kelompok. Teknik Delphi adalah suatu cara untuk mendapatkan konsensus di antara para pakar melalui pendekatan intuitif. Yang keenam ada problem identification and specification. Meneliti mengidentifikasi isu dan masalah yang berkembang di lingkungannya, permasalahan yang melatar belakangnya atau permasalahan yang dihadapi yang harus mendapat penyelesaian. Ada personal identification and selection. Berdasarkan bidang permasalahan dan isu yang telah teridentifikasi, penelitian memilih orang-orang ahli menurut perhatian. Kemudian questionnaire design. Peneliti menyusun instrumen berdasarkan variabel yang diamati atau permasalahan yang akan diselesaikan. Sending questionnaire and analysis response for person. Peneliti mengirimkan questionnaire pada putaran pertama kepada responden. Development of subsequent questionnaires. Questionnaire hasil review pada putaran pertama dikembangkan dan diperbaiki. Kemudian ada organization of group meetings. Peneliti menyusun rencana pertemuan kelompok untuk melakukan diskusi dan klarifikasi atas jawaban yang telah diberikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah prepare final report. Penelitian perlu membuat laporan tentang persiapan, proses, dan hasil yang dicapai dalam teknik Delphi. Hasilnya perlu diuji coba di lapangan dengan responden yang akan menggunakan model atau produk dalam jumlah yang lebih besar. Terakhir adalah kelebihan dan kelemahan penelitian pengembangan riset and development. Jadi setiap
hal pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian saya sampaikan apa kelebihan dan kelemahan metode penelitian pengembangan riset dan development. Berikut adalah kelebihan penelitian pengembangan riset dan development. Yang pertama, penelitian pengembangan atau riset and development mampu menghasilkan suatu produk. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kita kelebihannya nanti akan memiliki sebuah produk yang memiliki nilai validasi tinggi, karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Kemudian penelitian pengembangan riset and development akan selalu mendorong proses inovasi produk. Jadi produk yang sudah ada kita kembangkan tiada henti, sehingga selalu mengikuti apa yang dibutuhkan oleh siswa seperti itu. Penelitian pengembangan riset and development merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teori dengan penelitian yang bersifat praktis. Metode pengembangan riset and development merupakan yang metode cukup komprehensif. Metodenya cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Kelemahan penelitian ini yakni ada dua. Yang pertama, pada prinsipnya pengembangan atau riset and development memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Pengembangan atau riset and development dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Jadi penelitian R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh, karena pada dasarnya penelitian R&D permodalannya pada sampel bukan pada populasi. Jadi seperti itu. Jadi penelitian ini perlu dikembangkan lagi. Misal untuk di generasi sekarang menggunakan produk ini, jadi di generasi yang akan mendatang kita tidak bisa langsung menggunakan produk ini, tapi perlu dikembangkan dengan keadaan yang ada seperti sekarang. Itu sedikit penjelasan dari penelitian R&D yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para penonton, dan sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.